Halo para peserta didik dimanapun berada, apa kabar? Semoga kita semua sehat ya. Bersama Ibu Valentin Febriaroka, kita akan belajar mengenai materi titrasi asam basa. Kira-kira apa ya itu titrasi asam basa? Materi titrasi asam basa merupakan metode uji yang digunakan dalam reaksi asam basa atau disebut juga dengan reaksi penetralan, dengan menambahkan sedikit indikator asam basa pada sampel dan dianalisis di laboratorium untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa serta dapat mengetahui perubahan pH larutan secara stoikiometri. Tujuan belajar kita pada hari ini adalah yang pertama, untuk menghitung konsentrasi larutan asam atau basa menggunakan data reaksi penetralan. Yang kedua, untuk menganalisis data berbagai hasil titrasi asam dan basa. Sebelum kita ke materi, siapa nih yang suka makan bakso? Pasti nggak akan ketinggalan cuka kan? Supaya apa? Supaya sedap. Atau ada yang pernah belanja nih di warung atau di minimarket. Kira-kira pernah nggak ya kita lihat atau ngecek kadar cuka yang ada di label? Reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam dan air. Pada materi awal, kita sudah mengetahui ya, maka kita refresh dulu deh supaya ingat. Pada materi awal asam dan basa, konsentrasi serta volume dari asam dan basa biasanya sudah diketahui. Namun gimana ya kalau yang diketahui hanya asamnya saja atau basanya saja? Apakah bisa kita mencari konsentrasinya? Ternyata bisa ya. Kita mencari konsentrasinya yaitu dengan cara metode titrasi. Berdasarkan jenis reaksinya, titrasi dibagi jadi 4 jenis. Yang pertama, titrasi asam basa, yaitu titrasi yang menggunakan prinsip reaksi penetralan asam dan basa. Kedua, titrasi redoks, yang menggunakan prinsip reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Yang ketiga, titrasi kompleksasi, yaitu yang menggunakan prinsip pembentukan ion kompleks. Dan yang keempat, titrasi argentometri, berdasarkan prinsip reaksi pengendapan. Namun di topik ini kita hanya mempelajari titrasi asam dan basa saja ya. Analisis volumetrik pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-18 di Prancis oleh Francois Antoine Henri Descroix-Gilles pada tahun 1791. Ia mengembangkan buret pertama yang mirip dengan gelas ukur. Kemudian dikembangkan lagi oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1824, di mana mengembangkan versi perbaikan buret dengan menambahkan lengan samping dan memberikan nama pipet dan buret, maka disebutlah titrasi. Pada proses titrasi, ada dua istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, titran. Titran sebagai larutan baku untuk menguji sampel, dan titran adalah suatu larutan yang sudah diketahui atau disiapkan konsentrasinya. Yang kedua adalah titrat. Titrat adalah sampel atau larutan yang dititrasi, sehingga titrasi adalah metode analisis kimia kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari titran yang telah diketahui. Metode ini
cukup sering digunakan karena mudah dan data yang diperoleh cukup akurat. Agar keakuratan data tepat, maka konsentrasi titrat juga harus tepat pula ya. Pada proses titrasi, sejumlah kecil indikator, yaitu indikator asam basa, akan ditambahkan ke dalam titrat. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa adalah suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam atau larutan basa. Dengan adanya perbedaan warna tersebut, maka indikator dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Jenis-jenis indikator. Yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam menentukan asam dan basa. Hal ini karena kertas lakmus lebih efisien dan praktis. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru untuk yang basa dan lakmus merah untuk yang asam. Kedua, indikator alami. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat menunjukkan sebagai indikator alami, seperti kulit manggis, bunga sepatu, pacar air, kol ungu, kunyit, dan bunga bougainville. Yang ketiga, pH meter. pH meter merupakan alat ukur pH pada suatu larutan dengan cepat dan lebih akurat. Dalam pH meter terdapat elektroda yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah larutan asam basa yang akan mengukur nilai pH-nya. Nilai pH tersebut bisa dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang ada pada layar digital pada alat pH meter. Selanjutnya adalah indikator universal, yaitu merupakan indikator yang mempunyai nilai tingkat kepercayaan yang tinggi, di mana indikator ini terdiri dari berbagai macam indikator dengan mengetahui warna yang berbeda pada setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Selanjutnya ada larutan indikator. Larutan indikator ini terdapat warna standar atau perubahan warna yang menentukan ukuran pH dari angka 1 sampai 14 terjadi perubahan warna. Mari kita lihat tabel indikator larutan berikut. Metil merah ungu mengalami perubahan warna ungu hingga menjadi hijau pada trayek pH 4,8 sampai 5,4. Kemudian fenolftalein mengalami perubahan warna dari tak berwarna hingga menjadi merah pada trayek 8,0 sampai 9,6. Pada titrasi asam basa, kita memerlukan indikator asam basa yang akan membantu kita untuk mencapai titik akhir titrasi. Kira-kira bagaimana ya cara kita menentukan indikator yang cocok? Ternyata untuk menentukan indikator yang cocok memerlukan syarat-syaratnya ya. Yang pertama, stabil, di mana zat yang digunakan sebagai indikator asam basa haruslah memiliki sifat yang stabil. Kedua, indikator harus memiliki trayek pH yang mendekati pH pada titik ekuivalen titrasi. Yang ketiga, indikator memiliki rentang pada trayek pH yang kecil. Oke, misalnya nih, kita punya larutan yang memiliki pH titik ekuivalen sama dengan 5. Maka kita akan memilih indikator yang pas. Mari kita perhatikan tabel berikut. Ternyata ada indikator metil merah, yaitu rentangnya dari 4,2 sampai 6,2. Jikalau kita hitung selisihnya sama dengan 2. Kemudian yang mendekati 5 yang lainnya adalah metil merah ungu. Pada trayek pH-nya yaitu 4,8 sampai 5,4. Jika kita hitung selisihnya sama dengan 0,6. Berarti prioritas pertama kita dalam pemilihan indikator untuk titrasi pada titik ekuivalen 5 adalah metil merah ungu. Karena trayek pH-nya lebih kecil.
Namun jika tidak ada indikator metil merah ungu, kita bisa menggunakan indikator metil merah. Seperti pembahasan di awal, kita mengingat kembali, titrasi asam basa adalah proses pengujian kuantitatif berdasarkan reaksi penetralan asam dan basa untuk mengetahui konsentrasi dari asam atau basa yang tidak diketahui. Penetralan asam basa, maksudnya apakah reaksi ini netral? Ya enggak ya? Yuk kita cek. Maksud dari reaksi penetralan asam dan basa adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air, di mana kondisi netral itu maksudnya adalah kondisi ketika H+ yang bereaksi habis dengan OH- secara stoikiometri. Nah, kondisi ini disebut juga dengan namanya titik ekuivalen. Dengan persamaannya, yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA adalah konsentrasi asam, VA volume asam, A itu valensi asam, MB konsentrasi basa, VB volume basa, dan B valensi basa. Nah, titik ekuivalen pada titrasi dapat diperoleh dengan cara mengamati perubahan warna yang terjadi pada titrat. Namun, pada larutan asam dan basa merupakan larutan yang tidak berwarna, sehingga diperlukan indikator untuk mengamati perubahan warna tersebut. Berarti ketika titrasi dilakukan dengan penambahan titran, maka sewaktu-waktu akan terjadi perubahan warna pada titrat, sehingga proses titrasi harus dihentikan. Nah, tetes terakhir penambahan titran pada saat perubahan warna tersebut disebutlah titik akhir titrasi. Dalam titrasi asam basa ada dua kondisi ya artinya. Yang pertama, titik ekuivalen. Dan kedua, titik akhir titrasi. Kira-kira sama nggak ya keduanya? Titik ekuivalen terjadi ketika H+ habis bereaksi dengan OH- secara stoikiometri. Sedangkan titik akhir titrasi terjadi ketika ada perubahan warna pada larutan dan proses titrasi harus dihentikan. Berarti keduanya beda ya. Namun untuk keperluan laboratorium biasanya titik ekuivalen dapat terjadi bersamaan dengan titik akhir titrasi. Oke, setelah kita mempelajari sejarah titrasi, apa itu titrasi, kemudian indikator asam basa, maka nggak lengkap nih kalau kita nggak belajar atau apa aja sih yang digunakan untuk titrasi. Oke, selanjutnya kita ke alat dan bahan titrasi asam basa. Yang pertama ada batang statif dan klem, yaitu terbuat dari besi atau baja yang berfungsi untuk menegakkan buret. Klem buret terbuat dari besi atau baja untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi. Selanjutnya, buret. Buret merupakan tabung kaca bergaris dan memiliki keran di ujungnya. Buret ini berfungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Yang ketiga, labu Erlenmeyer adalah peralatan gelas yang seringkali digunakan untuk menganalisa dalam laboratorium, di mana nanti Erlenmeyer ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan titrasi bahan. Selanjutnya gelas kimia, atau disebut juga dengan gelas Beker, biasanya sebagai tempat mereaksikan bahan atau untuk menampung bahan kimia. Berikutnya labu ukur atau gelas ukur adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Selanjutnya pipet tetes, yaitu sebagai saluran tunggal yang biasa digunakan di laboratorium untuk memindahkan cairan dengan volume yang kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk
mengambil sampel atau dari indikator. Berikut indikator. Nah, indikator asam basa ini biasanya yang digunakan yang lazimnya, yang umumnya adalah indikator phenolphthalein, yaitu untuk menentukan titik ekivalen. Berikutnya adalah larutan asam dan basa, di mana larutan asam dan basa ini merupakan bisa menjadi larutan baku atau sebagai titran. Dan bisa juga menjadi titrat atau larutan yang akan dititrasi. Terakhir adalah corong gelas, yaitu sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Nah, setelah kita mengetahui alat dan fungsinya, maka sekarang kita bisa melakukan titrasi. Berikutnya adalah proses titrasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini.
Nah, setelah melihat hasil dari video literasi tadi, maka kita bisa selanjutnya latihan soal. Latihan soal ini digunakan untuk supaya kita bisa memahami atau mengetahui seberapa besar ya pemahaman kita. Soal ini ada 4 buah soal, yaitu dari 3 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Selamat mengerjakan ya anak-anak, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, demikianlah materi dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Semoga materi yang ini dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali di berikutnya ya.